oh informan saya sifatnya seperti ini, karakteristiknya seperti ini, maka saya tidak boleh melakukan A, B, C, D, E, F. Dan saya harus melakukan 1, 2, 3, 4, 5 agar bisa membangun raport ke dia, agar saya bisa dekat sama dia, agar dia mau menceritakan apa yang dia rasa ke kita sesuai dengan perspektif dia, kemudian kita bisa menyuarakan sesuai dengan sudut pandang dia. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, kita di sini bukan berniat untuk menjelek-jelekan pendekatan satu dan mengunggulkan pendekatan yang lain, tidak. Tapi tugas kita di sini adalah untuk menyampaikan, oh ini loh kualitatif tuh kayak gini, kuantitatif tuh kayak gini, gitu. Jadi bukan perkara ini baik dan ini buruk, ini lebih baik atau ini lebih buruk, enggak. Tapi sesuai dengan porsinya masing-masing, gitu. Jadi ketika kita ingin mengembangkan teori, maka kita menggunakan kualitatif. Ketika kita ingin menerapkan teori di populasi dan sampel kita, maka kita menggunakan kuantitatif, gitu. Keduanya sama-sama baik, tergantung apa yang ingin kita teliti. Terus yang nggak baik apa dong? Yang nggak baik itu yang nggak mau neliti dan selalu julid sama mereka yang produktif meneliti. Oke, mulai kita bahas ya apa perbedaan dari pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif. Oke, ini ada 3 kolom ya. Di kolom pertama adalah dimensi, di kolom kedua adalah kuantitatif, maksudnya adalah penelitian dengan metodologi kuantitatif. Kemudian yang ketiga adalah kualitatif, penelitian dengan metodologi kualitatif. Yang pertama, dimensi pertama adalah tujuan. Tujuan peneliti kuantitatif adalah untuk memprediksi dan mengontrol. Jadi, tujuan penelitian kuantitatif adalah mencari penyebab, pengaruh, dan juga efek tingkah laku manusia. Jadi, pengaruh variabel A terhadap variabel B misalkan. Tetapi penelitian kualitatif itu tujuannya adalah untuk memahami, menginterpretasi dan memahami seseorang atau sekelompok orang atau fenomena tertentu di lingkungan sosialnya, begitu. Kemudian di dimensi yang kedua adalah asumsi. Asumsi di penelitian kuantitatif adalah positivis. Maksudnya adalah tidak mengenal adanya spekulasi. Jadi semua hal itu didasarkan pada data empiris. Semua itu serba pasti gitu kalau di penelitian kuantitatif. Tetapi asumsi penelitian kualitatif adalah fenomenologikal. Maksudnya apa? Maksudnya definisi di penelitian kualitatif itu diambil dari sekelompok orang atas fenomena atau situasi tertentu. Jadi bukan dari teori, begitu. Kemudian dimensi yang ketiga adalah realitas. Realitas dalam penelitian kuantitatif adalah stabil. Maksudnya apa? Kenyataan dibuat dari fakta yang tidak pernah berubah, gitu. Realitas dalam penelitian kualitatif itu bersifat dinamis. Jadi, hasil dapat berubah sesuai dengan persepsi informan, bukan dari teori yang ada, gitu ya. Jadi, satu informan yang sama ketika diwawancara dalam waktu yang berbeda itu bisa menghasilkan data yang berbeda gitu. Misalkan kita melakukan wawancara kepada seseorang ketika dia masih SMA dan ketika dia sudah selesai S3, hasilnya pasti akan berbeda. Karena apa? Karena pemikiran seseorang itu akan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Bisa berubah karena latar belakang pendidikan, kemudian lingkungan dia yang mulai berubah juga, lingkungan barunya dia, gitu-gitu. Titik poin dalam penelitian kuantitatif adalah etik. Temuan tampak konsisten di berbagai budaya.
mengacu pada kebenaran atau prinsip yang berlaku secara universal, jadi tidak berubah. Sedangkan titik poin dalam penelitian kualitatif adalah emik. Kebenaran bersifat khas budaya, menjelaskan fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Jadi misalkan konsep tentang kasih sayang atau mengasihi orang Jawa akan berbeda dengan konsep mengasihinya orang Dayak misalkan. Misalkan di Jawa ada yang namanya konsep welas asih, tidak dikenal itu welas asih bagi masyarakat Melayu, begitu. Kemudian dimensi selanjutnya adalah fokus. Fokus dalam penelitian kuantitatif itu adalah satu atau beberapa aspek saja. Sedangkan fokus dalam penelitian kualitatif itu adalah part atau bagian dan keseluruhan kehidupan seseorang. Jadi hanya sebagian kehidupan seseorang atau keseluruhan kehidupan seseorang. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang hanya berfokus kepada satu atau beberapa aspek atau variabel saja, begitu. Pendekatan dalam penelitian kuantitatif adalah survei, eksperimental, dan desain korelasi. Sedangkan pendekatan dalam penelitian kualitatif adalah etnografi, studi kasus, grounded teori, naratif, dan juga fenomenologi. Data dalam penelitian kuantitatif itu bersifat objektif, sedangkan data dalam penelitian kualitatif itu sangat subjektif, berbeda antara orang satu dengan orang yang lain. Begitu. Konsep welas asihnya orang Jawa A akan mungkin berbeda dengan konsep welas asihnya orang Jawa B. Konsep welas asihnya seorang ibu Jawa mungkin akan berbeda dengan konsep welas asihnya seorang bapak Jawa. Begitu. Kemudian instrumen. Instrumen dalam penelitian kuantitatif itu adalah skala dan kuesioner. Sedangkan instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Jadi peneliti itu adalah alat untuk memahami informan dalam penelitian kualitatif. Kemudian dimensi selanjutnya adalah kondisi. Kondisi dalam penelitian kuantitatif adalah terkontrol dan termanipulasi. Sedangkan kondisi dalam penelitian kualitatif adalah naturalistik atau natural, tidak dibuat-buat, tidak dikontrol dan tidak dimanipulasi, begitu. Kesimpulan dalam penelitian kuantitatif adalah verifikasi teori, sedangkan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah datanya yang kaya dan mendalam, begitu. Kesimpulan dalam penelitian kuantitatif itu adalah untuk memverifikasi teori. Oh, teori ini jadi berlaku di tempat X atau tidak berlaku di tempat X misalkan. Kenapa tidak berlaku? Oh, mungkin karena adanya variabel eksternal. Variabel eksternalnya adalah A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Begitu, untuk memverifikasi teori. Sedangkan penelitian kualitatif itu menjabarkan, mendeskripsikan, menarasikan, begitu. Kemudian, presentasi bahasa dalam penelitian kuantitatif adalah saintifik dan terstandardisasi. Sedangkan presentasi bahasa dalam penelitian kualitatif itu kaya, text description, dan naratif. Jadi bentuknya itu naratif. Orientasi dalam penelitian kuantitatif itu adalah deduktif. Jadi dari umum ke khusus, teori diterapkan di tempat X, di tempat Y, begitu. Sedangkan orientasi dari penelitian kualitatif itu induktif. Jadi fenomena-fenomena yang ada itu digeneralisasikan suatu saat. Jadi tidak benar itu yang namanya penelitian kualitatif itu tidak bisa digeneralisasi. Enggak. Jadi menurut Strauss and Corbin 1990, penelitian kualitatif itu adalah untuk menemukan teori baru. Jadi fenomena-fenomena yang ada itu digunakan untuk generalisasi. Misalkan adalah penelitian-penelitian yang baru-baru ini ada, penelitian-penelitian tentang COVID-19 gitu ya.
COVID-19 itu adalah mereka menemukan dari kasus-kasus yang ada, kasus-kasus spesifik. Oh, ternyata masa inkubasi COVID-19 di Indonesia itu jauh lebih cepat daripada masa inkubasi di luar negeri misalkan. Oh, di sini itu masa inkubasinya hanya sekian hari, berbeda di luar negeri yang 14 hari. Itu adalah temuan. Pendekatannya apa? Kualitatif. Yang itu berbeda. Oh, ternyata teori barat yang ditemukan di barat tidak konsisten, tidak bisa diterapkan di Indonesia karena mungkin apa? Suhu di Indonesia jauh lebih panas, iklim di sini adalah iklim tropis, tidak dengan 4 musim begitu. Jadi sebenarnya penelitian kualitatif pun dapat digeneralisasi gitu. Literatur dalam penelitian kuantitatif adalah untuk membangun hipotesis gitu. Sedangkan literatur dalam penelitian kualitatif adalah untuk menghindari konflik dalam pengambilan data penelitian. Jadi agar tidak adanya konflik antara informan dan juga dengan peneliti begitu. Misalkan adalah saya membaca teori untuk mengetahui karakteristik informan saya. Informan saya adalah laki-laki mantan terpidana kasus terorisme. Mereka memiliki keyakinan bahwa mata itu dapat berzina. Zinanya mata adalah dengan melihat wanita yang bukan mahramnya. Akhirnya apa? Mereka ghadul basar namanya. Mereka menundukkan pandangannya dari wanita yang bukan mahramnya, begitu. Oh ya, berarti saya harus tahu itu sebagai seorang peneliti. Saya harus mengetahui itu dan saya menghargai mereka. Jadi agar tidak terjadi konflik antara saya dengan informan, tidak ada ganjalan antara saya dengan informan. Oh, jadi informan itu tidak mau melihat saya karena mereka memiliki prinsip ghadul basar. Tidak mau melihat wanita yang bukan mahramnya, bukan karena mereka tidak mau menghargai kita sebagai peneliti atau tidak mau menghargai kita karena mereka ingin cepat menyelesaikan wawancara dengan kita. Tidak begitu. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif itu adalah systematic structure survey instrument. Sedangkan di penelitian kualitatif, in-depth interview dan participative observation gitu. Jadi di penelitian kuantitatif, instrumennya itu sudah terstruktur dan sudah sistematis. Sedangkan di penelitian kualitatif, pengambilan datanya itu adalah dengan wawancara mendalam, kemudian menjadi partisipan langsung, observasi dengan wawancara mendalam dan juga melakukan participative observation, jadi mengobservasi tetapi kita juga aktif terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh informan begitu. Sampling dalam penelitian kuantitatif itu random dan non-random, sedangkan di penelitian kualitatif adalah purposive dan theoretical. Jadi sesuai dengan tujuan kita dan sesuai dengan teori yang ada gitu. Kita maunya seperti apa? Langsung kita bidik. Perempuan Jawa ketika kita mau meneliti tentang konsep ngemongnya seorang ibu ke anaknya. Kemudian kalau kita mau meneliti tentang schizofren, langsung nih kita bidik orangnya. Oh, ini nih yang kira-kira mau kita teliti, begitu. Kemudian nilai dalam penelitian kuantitatif itu bebas nilai. Maksudnya apa? Nilai dikendalikan dengan prosedur metodologi yang ketat. Sedangkan di penelitian kualitatif, nilai itu terikat. Kita itu terikat oleh nilai. Artinya, nilai yang diambil akan berdampak karena akan digunakan untuk memahami informan dan digunakan untuk pelaporan penelitian. Nah, itu tadi perbedaan antara penelitian kualitatif dan juga kuantitatif, gitu ya. Jadi, dapat disimpulkan yang pertama, penelitian kualitatif itu digunakan ketika kita ingin mencari tahu kehidupan informan sesuai dengan konteks sosial budayanya dia. Jadi kita ingin mencari tahu keunikan dia di kehidupan kesehariannya dia. Kita pakai pendekatan kualitatif. Kemudian yang kedua, pendekatan kualitatif itu tidak linear, tidak terstruktur, dan tidak baku. Itu kelebihannya kok. Jadi, sebagai seorang peneliti kualitatif, kita pun tidak perlu minder
ketika kita tidak baku, ketika kita tidak terstruktur, ketika kita tidak linear. Karena apa? Kita punya kelebihan tersendiri. Apa itu? Kita bisa memahami informan dengan empati kita, dengan emosi kita. Kesimpulan yang ketiga, penelitian kualitatif itu sifatnya dari khusus ke umum, gitu. Jadi kalau ada yang bilang penelitian kualitatif itu tidak bisa digeneralisasi, itu salah. Big no. Strauss and Corbin tahun 1990 mengatakan penelitian kualitatif itu tujuannya adalah untuk mengembangkan teori. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Sekarang ini nih yang lagi ini adalah tentang COVID-19. Gitu. Penelitian itu selalu dikembangkan. Dilihat dari apa? Kasus demi kasus yang ada. Oh, mungkin awalnya di Wuhan gitu ya. Di Wuhan kasus yang ada itu masa inkubasi virusnya itu selama 14 hari. Kemudian diterapkan di Indonesia. Ternyata di Indonesia kurang dari 14 hari. Mungkin karena iklim, cuaca kita ada di garis khatulistiwa, iklim kita tropis, berbeda dengan mereka yang misalkan 4 musim gitu-gitu. Itu tugasnya apa? Itu tugasnya grounded loh. Itu tugasnya grounded teori loh, yang kadang kita lupa tentang itu. Yang keempat, penelitian kualitatif itu menggali hal-hal baru, unik dan berbeda dari penelitian sebelumnya. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif itu sudah banyak penelitian sebelumnya, kemudian kita terapkan di penelitian kita, di populasi dan sampel kita. Beda sama pendekatan kuantitatif. Jadi kita melihat kekhasan. Oh, ini khas banget nih, bisa diteliti nih, karena ini khas, berbeda dengan yang lain. Itu kita pakai kualitatif. Jadi penelitian kualitatif, kesimpulan yang kelima adalah penelitian kualitatif itu berdasarkan pada realita, bukan pada teori. Teori itu hanya digunakan untuk melihat gambaran agar tidak terjadi konflik dengan informan kita ketika pengambilan data, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita mengambil data. Gitu. Oh, informan saya sifatnya seperti ini, karakteristiknya seperti ini. Maka saya tidak boleh melakukan A, B, C, D, E, F. Dan saya harus melakukan 1, 2, 3, 4, 5 agar bisa membangun raport ke dia, agar saya bisa dekat sama dia, agar dia mau menceritakan apa yang dia rasa ke kita sesuai dengan perspektif dia, kemudian kita bisa menyuarakan sesuai dengan sudut pandang dia. Gitu. Oke, cukup sekian pembahasan perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi tidak ada yang unggul, keduanya sama-sama pendekatan yang harus kita gunakan, gitu. Like dan subscribe jika dirasa ini bermanfaat buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.